band dan dunia keartisan. Selalu menarik untuk dibahas, mulai dari karya sampai ke gosip artisnya. Kalau kita berbicara tentang band, mau nggak mau kita juga harus ngomongin tentang orang-orang yang ada di belakang mereka dan faktor-faktor pendukung lainnya. Tapi sepertinya kalau kita ngomongin manajer dan jadwal promo, itu udah biasa. Layaknya band pada umumnya, pastinya mereka udah punya manajer dan cara promo mereka masing-masing. Tapi, gak semua bisa terkenal dan disukai banyak orang. Bahkan buat terkenal di seluruh dunia pun kayaknya cuman bisa jadi mimpi. Karena buat dikenal secara lokal dan nasional bukan perkara yang gampang. Dan pastinya butuh materi yang gak sedikit. Tapi, terlepas dari itu semua, ada hal-hal yang sepertinya hanya segelintir orang yang tahu. Karena walaupun di antara band-band yang ada sudah mencoba untuk menyamakan pola kerja, cara promosi mereka, tetap aja ada faktor X yang membuat sebuah band berbeda dari band lainnya. Saking misteriusnya, ada yang menyangkutkan hal ini dengan hal-hal mistis yang katanya ini bukan lagi campur tangan manusia. Beberapa fakta aneh di lapangan membuat opini-opini ini menggiring ke sebuah kesimpulan bahwa band-band fenomenal ini melakukan kerjasama dengan iblis. Mereka dituduh menjual jiwa mereka kepada setan. Wallahu a'lam. Yang jelas, beberapa orang mengatakan kalau band-band ini harus mengorbankan sesuatu atau boleh dikatakan si iblis meminta tumbal untuk pekerjaannya. Sebagaimana sejarah sang iblis, dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada manusia. Dan dalam kerjasama ini bisa kita pastikan kalau si manusia diposisikan sebagai seorang hamba yang meminta tolong kepada tuannya. Nauzubillah min zalik. Beberapa orang sadar akan hal ini, tapi karena didorong oleh syahwat dunianya, mereka bersedia melakukan apa yang diminta oleh iblis. Sudah bukan jadi rahasia lagi kalau dulunya Nabi Sulaiman mempekerjakan jin untuk menjadi suruhannya. Dan inilah yang coba dilakukan oleh beberapa orang pintar ini untuk mewujudkan keinginan mereka. Salah satunya untuk mencapai ketenaran di dunia musik. Salah satu ritualnya menurut mereka, kalau si musisi itu harus memasukkan beberapa kalimat pujian terhadap si setan ke dalam lagu mereka. Dan untuk memasukkan kalimat-kalimat pujian tersebut dipergunakan salah satu teknik yang namanya adalah backmasking. Jadi, apa itu backmasking? Bagaimana sejarahnya? Siapa yang membuat dan mempergunakannya? Kita bahas di video ini. Teknik backmasking dimulai ketika Thomas Alva Edison merilis penemuan barunya yakni fonograf. You could actually record at home. So I'm going to demonstrate now. Hello, hello, hello. Sebuah alat yang mampu merekam suara. Fonograf diperkenalkan tahun 1877 dan setahun kemudian Edison mengatakan jika sebuah lagu diputar secara mundur atau terbalik, dalam beberapa kasus akan tercipta melodi yang merdu. Namun nada-nada itu akan terdengar sangat berbeda dengan lagu sebelumnya yang diputar secara normal. Lalu pada tahun 1913, seseorang yang bernama Aleister Crowley menuliskan teknik rekaman suara terbalik tersebut ke dalam bukunya yang berjudul Magic. Ini adalah buku keempat yang ditulis oleh Aleister Crowley. Secara khusus, dia juga mengajarkan bagaimana berbicara secara terbalik yang ditujukan untuk perkumpulan kaum okultisnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai backmasking ini, saya akan sedikit membahas siapa sosok Aleister Crowley ini. Crowley lahir di Inggris dengan nama Edward Alexander Crowley, mempunyai keluarga yang cukup berada, boleh dibilang kaya. Crowley ini dulu mudanya suka ke gunung dan juga mempunyai kebiasaan yang aneh. Ya, intinya bikin orang malas deket-deket dia.
Salah satunya, ia senang menyiksa dan membunuh binatang dari kecil. Dan setelah dewasa, sosok Crowley ini menjelma menjadi tokoh okultis sekaligus aktivis revolusionis seksual, di mana dia mempraktikkan hubungan sesama jenis dan aktivitas seksual yang tidak biasa, termasuk mempraktekkan ilmu sihir alias santet ke dalamnya. Dia juga akrab dengan narkoba yang pada masa tuanya akan membunuhnya nanti. Seorang tukang sihir dan pemuja setan yang arogan. Dia juga orang yang egois, pengkhianat, dan gak kenal malu. Dia berusaha untuk menjadi orang yang paling jahat, dan orang-orang pun membeli gelar The Beast padanya. Seorang pengikutnya yang bernama Norman Flagg mengatakan Crowley cenderung sangat terpolarisasi. Dia tidak memperlakukan orang dengan baik. Dia selalu melempar orang ke bawah bus. Dan sayangnya, itulah yang menjadi fokus banyak orang. Yang melempar orang ke bawah bus ini kiasan ya. Maksudnya adalah ia ingin terlihat lebih baik di depan orang lain, tapi dengan cara mengorbankan atau mengkhianati temannya. Lanjutnya lagi, pandangan kami adalah pada karya magisnya dan bukan perilakunya yang menjijikkan. Saya beritahu Anda, jika saya bertemu Crowley di jalan, saya mungkin tidak akan menyukainya. Tapi dalam hal dunia magis, tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Crowley juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan paham okultisme modern di dunia. Kenalannya pada kelompok ini dimulai pada tahun 1896. Di tahun tersebut, ia mulai mendalami okultisme dan juga mistisme. 2 tahun kemudian, Crowley secara resmi bergabung dengan kelompok Hermetic Order of the Golden Dawn, di mana di sana ia diajarkan ilmu sihir oleh Samuel Liddell MacGregor Mathers dan Alan Bennett. Dalam salah satu bukunya, The Great Beast 666, julukan Crowley, mengaku bahwa ia adalah anggota Freemason di Loji Anglo-Saxon di Paris, Prancis. Kegilaan Crowley pada dunia okultisme makin menjadi. Ia bergabung dengan kelompok okultisme lain yang dipimpin oleh Karl Kellner, yaitu Ordo Temple Orientis, atau disingkat OTO. 4 tahun kemudian ia pindah ke New Hampshire dan menyebut dirinya sebagai penyihir terkemuka. Seolah tak puas dengan gelar sebagai penyihir, Crowley juga mendirikan sebuah agama yang disebut Telema, di mana ia mengangkat dirinya sebagai nabi dan menyembah dewa yang bernama Heru Raha. Crowley diketahui pindah ke sebuah rumah di kawasan Loch Ness, Skotlandia yang bernama Boleskine House. Rumah ini disebut-sebut sebagai tempat Crowley mempraktekkan aktivitas ganjilnya, mulai dari ritual seks hingga pengorbanan manusia. Dan bagaimana pengaruh Crowley ini di dunia musik. Aleister Crowley meninggal dunia pada 1 Desember 1947. Namun bukan berarti namanya hilang begitu aja. Terbukti beberapa dekade setelahnya, kita bahkan dapat merasakan dampak dari pengaruh sang pelopor satanisme modern ini. The Beast, julukan Aleister Crowley, menginspirasi dan mempengaruhi deretan orang-orang terkenal di dunia. Mereka begitu kagum pada pemikiran dan ajaran Crowley. Pada tahun 1913, dalam satu buku mistiknya, kita dapat melacak bagaimana Crowley mengajarkan mengenai berpikir serta berbicara secara terbalik. Dan teknik backmasking dalam dunia musik populer ada sejak tahun 1960-an. Dan dicurigai musisi pertama yang mempopulerkan teknik backmasking ini adalah The Beatles. Dan The Beatles memasukkannya ke dalam album Revolver yang keluar pada tahun 66. Pada lagu Tomorrow Never Knows dan juga Rain. Dan juga pada sebuah lagu kontroversial yang berjudul Revolution 9, di mana dalam liriknya tersembunyi pesan aneh terkait rumor kematian salah satu personil The Beatles, yaitu Paul McCartney. Lagu itu ketika diputar terbalik, maka akan terdengar kata-kata Paul is dead berulang kali. Ya, sebenarnya ini masih jadi hal yang diperdebatkan sampai saat ini, karena di beberapa kasus belum ada yang bisa membuktikan. Di rekaman yang diputar secara terbalik ini, kita kadang cuman bisa dengerin suara yang sekilas nggak ada artinya, walaupun di kasus lain ada beberapa kata yang kedengarannya jelas. Dan selain memakai teknik backmasking ini,
The Beatles juga memasukkan beberapa hal unik ke dalam cover albumnya. Cover salah satu albumnya The Beatles yang judulnya SGT Pepper's Lonely Heart Club Band. Di gambar cover ini terlihat The Beatles dengan orang-orang yang cukup rame. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi panutan buat The Beatles dan buat musik dan kehidupan mereka. Dan foto Crowley terdapat di belakang. Dan ada lagi yang aneh. Ada foto boneka di depan sebelah kanan. Boneka itu memakai baju yang bertuliskan Welcome Rolling Stone. Ya, nggak tahu apa artinya. Simpulin aja sendiri ya. Kita sama-sama nyari lah. Ini bener apa enggak sih gosip-gosip ini. Dan selain The Beatles, ada satu band lagi yang cukup sering kesebut dalam urusan pemujaan setan ini, yaitu Led Zeppelin, yang gitarisnya adalah Jimmy Page. Jimmy Page disebut sebagai pengagum Crowley, karena secara terang-terangan, Jimmy mengakui kekagumannya pada sosok Aleister Crowley ini. Pada sebuah wawancara, Jimmy mengatakan bagaimana dia cukup terpengaruh dengan ajaran Crowley, dan juga terobsesi kepada barang-barang peninggalan Crowley. Dan akhirnya pada tahun 71, ia membeli rumah yang dulunya merupakan milik Crowley yang dipakai untuk praktek ritual satanisnya. Rumah yang bernama Boleskine House. Di rumah ini jugalah terlahir salah satu karya fenomenal sekaligus kontroversial mereka, yaitu lagu Stairway to Heaven, yang begitu terkenal. Pada lagu tersebut disebutkan sosok tokoh bernama May Queen yang diduga berasal dari puisi Crowley. Page yang menciptakan lagu ini selalu mengklaim bahwa lagu-lagu mereka, termasuk di dalamnya Stairway to Heaven, tercipta dari tulisan tangan yang bergerak begitu saja tanpa disadari. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan konser Led Zeppelin, Jimmy Page kerap kali melakukan ritual ala Crowley di atas panggung. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan layangkan di kolom komentar, kita diskusi di situ. Apakah ini benar-benar ada? Atau ini cuma sekedar trik marketing mereka biar penjualan album mereka laku? Oke, sepertinya itu dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih nonton video ini sampai detik ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng biar bisa selalu update tentang video baru di channel ini. Terima kasih dan wassalam.